guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Seperti Anda lihat di thumbnail dan di judul, Anda sudah pasti tahu kita mau ngapain hari ini. Sebelumnya, tolong di like, di komen, di share, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video baru, oke? Mari kita kerjakan. Guys, jadi bahannya ini sangat simple. Ini ikan yang sudah digiling, kita pakai ikan tenggiri. Ini kurang lebih 2 ekor. Dan kita memakai garam dan MSG. Oke, langkah pertama kita kasih air dingin. Kita masak air dingin. Saya nggak pernah nakar ya. Kita cukup-cukupnya aja, oke. Habis itu kita akan aduk. Oke, jadi kita akan aduk ikannya. Bentar guys, saya akan ambil air dulu, kayak kurang air. Oke, kita tambahkan airnya. Ingat guys, tips untuk membuat ini jangan menambahkan garam di awal, karena nanti tekstur ikannya akan mengeras. Jadi kita aduk dulu pakai air dingin. Tambah sedikit lagi, ya, cukup. Kita aduk terus sampai adonannya sedikit mengental. Kok mengental sih bahasanya? Ya, terus karena di Indonesia tempe sangat mahal guys, jadi lebih baik kita bikin sendiri. Dengan harga yang murah kita bisa makan lebih banyak bersama keluarga, apalagi kalau perantau kan. Kita terus lumayan capek guys. Jadi hasil nantinya itu tergantung dari adonan sekarang guys ya. Jadi kalau adonan kita sekarang itu bagus, nanti akhirnya juga akan bagus, dia akan kenyal. Tambah lagi garam. Tambah 2 sendok tuh. Oke. Saya sebenarnya udah lama guys nggak bikin tempe, cuma pengen makan. Dan Anda tahu kalau merantau itu susah sekali mencari makanan-makanan seperti ini. Ada yang jual tapi juga harganya juga lumayan mahal. Jadi kita putuskan untuk bikin sendiri guys. Kita aduk terus. Nah, bisa lihat teksturnya itu, dia berubah tuh.
semakin keras dia karena kena garam. Makanya dari awal itu kita nggak boleh naruh garam duluan, harus di belakang. Lumayan pegal guys. Jadi buat kalian yang di rumah di Indonesia maupun di luar negeri, daripada anda beli mahal-mahal, mendingan anda bikin sendiri karena bikinnya juga nggak terlalu ribet. Anda bisa lihat adonannya guys ya. Kita terus adon biar hasilnya maksimal. Ya, Anda bisa lihat sekarang adonannya sudah tidak lengket di tangan, udah bagus. Baru kita campurkan tepung tapioka. Saya pakai tepung tapioka ini karena di Korea susah sekali untuk cari yang apa, sagu tani. Kita masukin sedikit-sedikit. Oh, apa, nanti kita bersihkan. Baru kita ulen pelan-pelan saja guys, daripada nanti tepungnya berantakan. Kita ulangi pelan-pelan. Jujur guys, saya di Indonesia nggak pernah masak, tapi saya bisa membuat ini. Saya yakin kalian juga pasti bisa, harusnya, apalagi kalian yang pintar-pintar masak semuanya ya. Kita terus ulangin. Ingat guys, kalau sudah campur tepung gini, nggak boleh dicampur dengan garam lagi, nanti teksturnya akan berubah lagi guys. Jadi setelah garam, setelah tepung itu udah proses terakhir. Oke. Kita terus ulek, terus campur sampai rata. Tangan saya udah dicuci guys, jadi saya nggak usah memakai sarung tangan. Dan ini juga dibuat untuk dikonsumsi sendiri. Kita perlu makan lagi dia tepungnya. Itu satu bungkus setengah kilo, belum sampai 1,5 kilo kita masukin tepungnya. Dan saya juga tidak pernah menakar berapa banyak tepungnya karena saya mengikuti konsistensi dari adonannya tersebut. Jadi Anda bisa lihat, nanti saya akan tunjukin bagaimana hasilnya kalau sudah siap untuk kita buat, untuk kita rebus. Oke, kita terus aduk dulu. Oke guys, ini adonannya sudah mulai terjadi. Kita nggak banyak tepungnya guys ya, tidak sampai setengah kilo. Ini nggak sampai 1 kilo. Ini cuma setengah kilo, mungkin 7,5 kilo. 7,5 kilo, 750 gram. Oke, ini udah bagus guys, Anda bisa lihat adonannya. Ini udah bagus guys, Anda bisa lihat adonannya sekarang. Tuh, lihat guys, konsistensinya kurang lebih seperti ini.
Ini udah bagus. Kalau Anda susah dalam membuatnya, nanti takut bocor untuk membuat kapal selamnya atau yang telur itu, Anda bisa tambahkan sedikit tepung lagi. Tapi yang ingat guys, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak tepung nanti jadi keras, terlalu keras, dan rasa ikannya juga akan kurang guys ya. Oke guys, ini adonannya sudah jadi. Saya suka dengan adonannya seperti begini. Tuh, nggak bisa lihat guys ya. Jadi kita akan siapin air panas dulu. Oke guys, jadi ini adonan yang sudah siap kita bikin. Ini adalah telur yang nanti kita akan kita pakai untuk sebagai isinya. Dan ini adalah tempat nanti kita akan merebus pempeknya. Jangan lupa guys, kalau bisa Anda harus menambahkan sedikit minyak di airnya, air rebusannya, supaya apa? Supaya nanti adonan kita, rebusan kita itu tidak lengket di tempat ini, di wadah ini. Jadi Anda harus tambah sedikit minyak, oke? Oke, bentar lagi kita akan kita akan bikin. Kita tunggu sebentar, setelah airnya mendidih, kita akan bikin, oke? Oke guys, sepertinya airnya sudah cukup mendidih. Kita akan mulai adon. Masing-masing punya trik khusus sendiri ya untuk bikin yang telur. Kalau saya putar-putar dulu sampai nunggu airnya juga ya. Udah segini, baru kita masukin telunjuk, baru kita putar guys. Kita putar, jangan lupa tangannya dikasih tepung biar nggak lengket. Sampai kita pijit-pijit pijit-pijit, baru kita tekan-tekan. Karena ini nggak pakai biang, jadi Anda harus hati-hati, soalnya rawan bocor. Oke, ini cukup. Anda bisa lihat kubahnya. Baru kita masukin telurnya. Nggak usah terlalu banyak guys, daripada Anda bocor. Baru kita tutup. Baru Anda tutup. Jadi guys, mari kita rebus. Kita ambil lagi adonannya. Jangan bro. Mana? Hah? Starter? Hah? Ke Jongno, jam berapa? Jam berapa? Oh pagi, oke. Oke guys, maaf, ada iklan sedikit. Oke, ini kalau udah bulat begini, biar agak padat. Kalau begitu, masukin telunjuk, jangan lupa kasih tepung, baru kita putar lagi. Ya, gini cukup. Baru kita masukin telurnya. Oke. Baru kita tutup lagi. Dipijit-pijit aja guys atasnya. Gampang kan guys. Daripada Anda beli mahal-mahal guys, mendingan Anda bikin. Kita rebus. Kita aduk sekali-sekali biar nggak lengket di bawahnya. Kita lanjutin berikutnya.
Jujur saya nggak pernah masak di Indonesia. Mungkin orang tua saya sampai nggak percaya saya bisa bikin ini, karena ya untuk pertama kali mencoba bikin pempek ini cukup lumayan rumit karena sering bocor guys kalau pertama kali saya bikin. Tapi akhirnya bisa sukses, bisa berhasil. Kita masukin, udah cukup. Kita rebus lagi. Ini adonannya lumayan banyak guys, karena kita sudah mengadon semuanya, jadi kita bukan terpaksa memang harus dihabiskan, kita harus menyelesaikannya semua. Oke, guys, jadi ini adalah resep gampang anti gagal. Soalnya saya yang nggak punya basic memasak aja bisa membuat ini. Saya rasa teman-teman juga jauh lebih pintar masak dari saya, pasti bisa kalau mengikuti langkah-langkah seperti ini. Oke. Oke, cukup. Ini kita narik ke atas ya, kita tarik ke atas, tarik, baru kita tutup begitu. Pastikan semua terkunci dengan baik guys, biar pas saat direbus itu telurnya nggak bocor, nggak keluar. Jadi ini kita ulang terus sampai bahan yang kita adon tadi itu adonannya semuanya habis. Ini mungkin sedikit cerita kenapa saya sampai belajar pempek. Karena waktu itu saya pengen banget makan pempek, tapi nggak tahu harus beli di mana, karena ada di Korea ada yang menjual pempek. Tapi setiap kali order, yang bikinannya enak guys. Jujur makanannya ya bikinannya enak. Tapi kalau kita cuma pesan satu porsi itu nggak bakal puas, dan harganya juga mungkin sekarang 15 sampai 17 ribu won, itu sekitar 200 ribu jelas untuk satu porsi. Jadi lumayan mahal harusnya, jadi termasuk mahal. Jadi saya putuskan untuk mencoba membuat sendiri. Oke, jadi kita akan lanjut lagi sampai habis, nanti kita akan lanjut lagi. Oke guys, jadi Anda bisa lihat ini proses merebusnya. Anda bisa lihat semua sudah mengapung begitu. Itu tandanya pempeknya sudah boleh diangkat dan sudah matang. Dan bagi Anda yang suka yang digoreng, Anda bisa tiriskan dulu, habis itu digoreng. Oke. Kita akan lanjut bikin cukonya. Mari kita siapkan dulu bahannya. Oke. Jadi untuk bahan untuk cukonya, kita pakai gula merah. Gula merah saya pakai yang ini ya, yang bulatan-bulatan gitu, kurang lebih ada 5. Dan ini cabai sama bawang putih saya tumbuk kasar aja, karena saya di sini bahannya terbatas. Harusnya kalau ada ebi, Anda lebih enak pakai ebi, disangrai dulu terus dihaluskan baru dicampurkan nanti. Tapi berhubung saya nggak punya ebi, jadi saya pakai seadanya saja. Ini bahan-bahannya nanti kita tinggal rebus sampai airnya mendidih, kita tambahkan sedikit garam, itu sesuai dengan selera guys ya. Gula merah juga sesuai dengan selera. Jika Anda suka yang lebih manis, yang lebih kental, Anda bisa tambahkan lagi gula merahnya. Oke, semuanya adalah sesuai selera. Kita akan buat, nanti kita akan lihat hasilnya. Oke guys, jadi di sini adalah proses pembuatan cukonya.
Jadi gula merah, tadi bawang putih, bawang merah, saya nggak pakai bawang merah, cabai merah. Kita tumbuk kasar, terus kita rebus sampai airnya mendidih. Terus saya ingin tambahkan sedikit garam. Oke, cukup. Terus kita tambahkan cuka. Kita tambahkan cuka sesuai dengan selera. Oke, cukup. Sesuai dengan selera guys, karena kalau anda suka lebih kuahnya lebih asam, cukanya lebih asam, anda bisa tambahkan lebih banyak lagi cukanya sesuai dengan selera ya guys ya. Jadi anda bisa cicipi dulu, kalau kurang anda bisa tambah lagi. So beginilah cara membuat cukonya. Kita tunggu sampai mendidih guys, sampai kita aduk. Oke guys, kita sebentar lagi saya akan goreng pempeknya. Kita akan cobain gimana rasanya. Oke, kita lanjut nanti. Ini kita lagi proses menggoreng pempeknya. Kita tunggu sampai warnanya agak golden brown gitu. Kita balik-balik. Lihat guys, anda bisa lihat kayak pempeknya hasilnya guys. Cantik gue. Jadi anda bisa ikutin langkah-langkahnya, step-stepnya ya. Anda bisa ikutin. Saya jamin anda tidak akan gagal. Oke guys, jadi ini sudah kita goreng. Kita akan lihat hasilnya guys. Kalian bisa lihat, panas guys. Maaf, pisaunya tidak tajam. Bisa lihat guys, hasilnya bagus bukan? Luar biasa guys. Jadi kalau bagi anda yang mau ikuti resep ini, ikutin aja stepnya guys, pasti anda berhasil. Oke guys, jadi ini sudah kita goreng, sudah kita tambahin timun, cuko, dan anda mau tambah mie juga bisa. Oke guys, anda bisa ikutin langkah-langkahnya ya, semoga berhasil. See you. Oke guys, jadi kita sudah bikin pempeknya. Itulah kira-kira resep dari saya. Anda bisa ikutin step-stepnya, saya yakin anda tidak akan gagal. Daripada anda beli mahal-mahal, mendingan anda bikin sendiri. Oke guys, terus dukung channel ini, di like, di komen, di share, dan jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video yang baru. Oke, see you in the next video, bye bye.